dimanapun berada. Salam hangat untuk kita semua, terkhusus bagi para Baktiarsa lovers yang sedang berada di rumah Baktiarsa, yang sedang berada di kafe-kafe belajar, di ruang-ruang kelas, maupun di perpustakaan yang tentunya sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Tetap semangat ya untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel Baktiarsa bersama saya, siswi Baktiarsa yang paling kece, khusus di semester 5 MIPA 1, Emanuela Yandrica, atau biasa disapa Ica. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, Suster Provinsial SSPS Flores Bagian Timur, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Baktiarsa dan juga sebagai mantan Ketua Yayasan Santo Gabriel Maumere, Suster Ines Agnes Suratlanan SSPS. Selamat pagi Mama Suster. Selamat pagi Ica. Selamat datang kembali di rumah Baktiarsa. Senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang hangat dengan Mama Suster. Dan hari ini Mama Suster langsung bisa berkeliling mengunjungi rumah Baktiarsa. Yeah. Tentunya suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Mungkin first of all di bagian awal ini Mama Suster bisa memperkenalkan diri kepada kami semua, karena kami semua di sini tuh belum mengenal Mama Suster. Belum kenal betul. Ya. Baik, nama saya Suster Ines Suratlanan, biasa disapa Suster Ines. Saya berasal dari Adonara, Adonara Timur. Oh, Adonara. Orang-orang Adonara mana suaranya nih? Suster sekarang sebagai Provinsial SSPS Flores Bagian Timur. Nah, kalau boleh tahu Suster sekarang tuh tempatnya di mana? Tempat wilayah, tinggal. Ya. Saya sekarang tinggal di Kewapante, daerah Santo Gabriel Kewapante. Sering berkunjung kemana-mana di wilayah Provinsi Flores Bagian Timur, itu mulai dari Matalongko sampai dengan Lembata. Jadi Suster ini bisa berkeliling NTT ya? Berkeliling NTT, berkeliling dunia. Senang sekali bisa menjadi seperti Mama Suster. Semoga nanti banyak juga di sini yang bisa mengikuti jejak Mama Suster. Iya, semoga anak-anak SMA Baktiarsa setelah selesai dari sini bisa lanjut studi dan bisa banyak hal yang kamu belajar, bisa menjadi orang baik. Suster, jujur saya ini sangat sedikit kaget, terharu, dan juga suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa berbincang-bincang dengan Mama Suster hari ini. Tentunya Mama Suster tuh punya banyak pengalaman dan perjalanan lika-liku, terutama dalam dunia pendidikan, hingga Mama Suster sampai bisa berada di titik ini. Kami warga Baktiarsa nih orang-orangnya kepo Mama Suster, sangat-sangat kepo. Jadi sangat kepo. Ya. Jadi kami mau kepo tentang perjalanan Mama Suster di dunia pendidikan. Jadi mungkin Mama Suster bisa sharing ke kami. Baik, yang pertama saya dulu kuliah di Jogja, pendidikan bahasa Inggris. Tahun 1997 saya selesai kuliah, kemudian kembali ke Hokeng menjadi pelaksana harian kepala SMP Santissima Trinitas selama 1 tahun. Sebelumnya saya mengajar 1 tahun dulu sebagai guru bahasa Inggris di SMP Santissima Trinitas Hokeng, kemudian menjadi pelaksana harian kepala sekolah selama 1 tahun. Lalu saya menyiapkan diri untuk kekal pada tahun 1999, dan tahun 2000 Januari 2000 saya mulai ke sini. Saya ke Baktiarsa ini mendapat penempatan sebagai guru di SMA Baktiarsa, dan setelah 1 tahun saya mengajar, kemudian menjadi wakil kepala SMA Baktiarsa. Pada waktu itu Suster Christina Edith menjadi kepala sekolah, lalu saya menjadi wakil kepala sekolah. Setelah itu Suster Christina Edith pindah ke Kewapante, lalu saya menjadi kepala SMA Baktiarsa. SMA Baktiarsa selama 4 tahun, dan bersamaan dengan kepala SMA Baktiarsa juga dulu kita ada D2 PGSD Baktiarsa Maumere, pendidikan guru sekolah dasar itu. Jadi di samping menjadi kepala SMA Baktiarsa, saya juga menjadi ketua D2 UPP PGSD Baktiarsa pada waktu itu beberapa tahun sampai tahun
2007, di mana pada waktu itu PGSD itu ditutup. Lalu pada tahun 2009 saya menjadi ketua Yayasan Santo Gabriel 2009 sampai 2018. Desember 2018 saya keluar dari Yayasan Kekewa Panti sampai sekarang. Jadi itu kira-kira satunya perjalanan. Artinya sebagian besar hidup saya itu ada di sini, di komunitas ini dan di SMA Baktiarsa, PGSD dan Yayasan ini. Sehingga saya kalau ke sekolah-sekolah saya merasa bahwa saya lebih hidup, saya macam menjadi muda lagi di antara kamu. Menjadi kayak 17 tahun lagi. Menjadi, saya merasa menjadi lebih muda lagi kalau saya ada di antara orang-orang muda. Semangat orang muda tuh kayak terasa. Iya. Perjalanan Mama Suster ini cukup panjang dan mungkin kalau saya ada di posisi Mama Suster mungkin saya akan berhenti di tengah jalan atau mungkin tidak sanggup seperti Mama Suster karena menjadi seorang kepala sekolah, ketua yayasan dan punya banyak tugas itu kan pasti punya tanggung jawab yang banyak juga dan harus bisa membagi waktu dan mungkin Mama Suster tidak lelah? Kalau mau tanya lelah ini kadang-kadang ya sebagai manusia kita juga kalau terlalu banyak bekerja pasti kadang-kadang kita lelah juga ya. Tetapi selalu ada semangat yang baru ya. Kita awali hari itu dengan doa dan kita minta Tuhan Allah supaya bantu sehingga kita kadang-kadang saya terakhir ini jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi saya merasa tetap segar ya. Tetap segar, ada kekuatan Tuhan yang datang dari Tuhan sendiri. Dan juga satu hal bahwa saya menerima tugas apa saja dengan hati yang terbuka, dengan tulus hati sehingga saya menjalankan tugas itu bukan karena beban yang saya rasa berat ini sebagai satu beban, tapi sebagai satu karya yang membahagiakan. Jadi dijalani santai, enjoy dengan apa yang dilaksanakan sehingga tidak menjadi beban. Memang kadang-kadang secara fisik masih kita rasa capek, tapi sejauh kita dengan tulus melakukan pekerjaan itu pasti Tuhan Allah juga memberi kita kesehatan yang baik, juga kebahagiaan. Itu yang paling penting. Saya bilang yang membuat kita atau saya bahagia itu bukan orang lain, tetapi saya sendiri. Bagaimana saya menerima dan menjalani kehidupan atau tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya. Sebagai pelajar juga begitu toh. Kalau merasa bahwa belajar itu karena orang tua yang suruh saya belajar pasti saya akan ugal-ugalan. Tapi kalau saya menyadari bahwa belajar untuk saya, untuk kepentingan masa depan saya, pasti saya akan terus melakukan. Jadi pesan buat teman-teman yang sering malas-malas mengerjakan tugas atau mungkin capek dengan rentetan tugas yang begitu banyak, kegiatan-kegiatan, teman-teman, kita sebagai remaja, kita sebagai generasi muda, kita ini yang menggenggam masa depan bangsa. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus selalu bekerja keras dan semangat seperti yang tadi Mama Suster katakan. Semangat baru tuh harus selalu muncul, selalu hidup dalam diri kita. Jadi apa yang kita laksanakan tuh kita tidak merasa cepat jenuh atau lelah. Memang tantangan atau kesulitan itu selalu ada. Dimanapun kita berada atau tugas apa saja, baik sebagai pelajar, sebagai guru atau kami di yayasan atau di sekolah atau macam tugas saya sekarang sebagai profesional, pasti selalu ada tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Tapi justru dengan tantangan atau kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita semakin kreatif. Kalau tantangan seperti ini, kesulitan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jadi kreativitas, inovasi itu bisa saja muncul dari tantangan atau kesulitan yang kita alami. Kalau kita hidup mulus-mulus saja, ketika satu tantangan datang kita bisa langsung jatuh. Jadi tantangan dan kesulitan ini memang kadang-kadang berat, tapi kalau kita terima itu akan mendewasakan kita, membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang tahan banting. Jadi tantangan tuh semakin membuat kita kuat, mendewasakan kita. Apalagi milenial seperti kamu. Mama Suster kan sudah lama meninggalkan Rumah Baktiarsa dan hari ini Mama Suster kembali datang mengunjungi, berkeliling di Rumah Baktiarsa. Pasti ada perubahan, perbedaan. Jadi bagaimana kesan Mama Suster sendiri tentang Rumah Baktiarsa
saat dulu Mama Suster masih menjabat sebagai kepala sekolah di sini dan sekarang ketika datang kembali di rumah ini? Tadi suster kepala sekolah sudah hantar saya keliling sampai terakhir di perpustakaan. Dan memang saya mengakui bahwa rumah Baktiarsa yang ada sekarang jauh berbeda dari apa yang saya alami dulu. Dulu sangat sederhana dan segala macam. Tapi sekarang saya lihat semuanya sudah berubah dan sangat bagus. Saya perlu profesiat untuk kepala sekolah dan semua guru, siswa-siswi yang sudah membuat rumah Baktiarsa ini menjadi seperti sekarang. Saya memang angkat jempol karena banyak perubahan, bukan hanya sarana gedungnya, tapi juga kualitas sumber daya manusia, kemudian siswa-siswi. Perpustakaan tadi saya lihat banyak piala di sana, itu memberi gambaran kepada saya bahwa ada banyak keunggulan yang diperoleh dari Baktiarsa. Kemudian perpustakaan yang selama ini saya hanya dengar bahwa juara nasional, tetapi juara tingkat provinsi, juara lomba perpustakaan tingkat provinsi. Tapi tadi saya baru mengunjungi, memang benar dari kunjungan saya tadi saya melihat bahwa pantas mendapat juara tingkat provinsi karena keunggulan itu. Saya lihat ada banyak hal. Kemudian ada studio ini, tes ini, ada ruang musik di sebelah dengan alat-alat musiknya lengkap. Kemudian di bawah tadi laboratorium bahasa Inggris, laboratorium bahasa dengan komputer dan segala sarana yang lengkap, lapangan ini, futsal. Kemudian kantin deh, saya lihat itu bagus yang baru dibangun itu. Jadi tadi saya minta suster kalau bisa mempercantik dan cat sedikit, kemudian kasih keramik di bawahnya supaya kelihatan lebih elegan. Bagus. Jadi profesiat untuk perkembangan rumah Baktiarsa. Tentu tidak terlepas dari peran kepala sekolah, bapak ibu guru dan siswa-siswi. Ada kafe-kafe belajar, siswa-siswi bisa belajar sampai di luar. Lalu yang saya lihat satu keunggulan juga di sini, wirausaha nih, ada yang sedang memasak, tenun juga ada ruangan tersendiri. Tadi belum dibuka, jadi sebentar baru saya lihat. Kemudian itu hasil-hasil kerajinan tangan itu, bunga, tempat sampah, tempat duduk itu tadi suster tunjuk itu artinya bahwa SMA ini bukan hanya teori saja, tetapi juga semacam ada muatan lokal itu keterampilan seperti di SMK bisa jadi mungkin ini tadi suster kepala sekolah bilang SMA berasa SMK berasa SMK. Itu menurut suster kepala sekolah dan itu saya rasa apa yang diungkapkan itu benar. SMA berasa SMK. Atau bagaimana menurut Ica? Ya, menurut saya juga seperti itu karena kita di sini mengangkat budaya-budaya lokal seperti itu. Kemudian tahun lalu juga kita sempat buat makanan dari daun kelor, kita buat kelor dan juga teh dari apa yang sudah Mama Suster katakan tadi. Saya bisa melihat bahwa Baktiarsa ini berubah setiap tahun, setiap masanya, dan berubah dalam arti yang lebih bagus. Jadi perubahan itu akan selalu ada sejauh kita berusaha. Jadi Baktiarsa yang dulu bukanlah yang sekarang. Sama seperti saya yang dulu bukanlah yang sekarang. Artinya berubah bukan hanya dari penampilan fisik, tapi dari mutu ya. Kualitas. Kemudian adakah pesan dari Mama Suster untuk kami semua di sini, untuk Bapak dan Ibu didik, untuk kami semua para pelajar dan untuk para alumni? Pesan saya untuk semua keluarga besar SMA Baktiarsa itu tetap terus berjuang. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada sekarang. Kalau kita merasa puas dengan apa yang ada sekarang, berarti kita duduk tetap begini tuh. Tidak ada perjuangan lagi untuk mendongkrak mutu kita ini menjadi lebih baik. Jadi pesan saya tadi itu supaya kita tetap berjuang, punya spirit, semangat berjuang untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini untuk menjadi lebih bermutu, baik dari segi gurunya, maupun siswa-siswi dan juga
pembelajaran di sekolah ini sehingga menghasilkan output yang bermutu juga. Saya dengar Mama Suster juga alumni SPG di sini. Oh iya, ini sudah belajar semua. Iya. Jadi pasti Mama Suster punya teman-teman yang seangkatan dengan Mama Suster. Apa pesan dari Mama Suster untuk teman-teman Mama Suster alumni SPG Baktiarsa? Iya, saya SPG Baktiarsa itu tahun 1984, tamat tahun 1987. Ada banyak teman, termasuk di guru SMP juga ada, Pak Flori, Ibu Sensi, ada banyak yang mereka sekarang tersebar di mana-mana, ada yang kepala sekolah dan lain-lain. Harapan saya supaya kami bersama teman-teman mungkin sesewaktu bisa berkumpul untuk berkunjung ke SMA Baktiarsa. Kalau yang jauh-jauh mungkin tidak bisa, tapi yang dekat-dekat sini harap supaya sekali waktu kami bisa mengunjungi SMA Baktiarsa. Karena kalau bersama-sama berkumpul kan pasti lebih seru lagi. Ya. Banyak cerita yang bisa di-sharingkan. Iya. Oke, Mama Suster, tidak terasa bincang-bincang kita hari ini selesai sampai di sini saja. Sangat senang dan kebanggaan tersendiri bisa berbincang-bincang hangat dengan sosok wanita yang hebat seperti Mama Suster di sini. Pesan dari Mama Suster tadi untuk kita semua, para pelajar, kita semua tidak boleh puas dengan hasil yang kita peroleh sekarang. Kita harus selalu berusaha mengembangkan apa yang kita miliki supaya hasil yang kita dapatkan bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih berkualitas, bermutu lagi. Dan jangan pernah putus asa. Oke, sampai di sini saja. Saya dan Mama Suster pamit undur diri. Dan sebelum menutup video ini, saya mau berpesan kepada seluruh Baktiarsa lovers, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Baktiarsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Mama Suster.